Kita sambil nunggu ngelihat hasilnya. Nah, nih teman-teman bisa nilai sendirilah. Jangan saya yang nilai. Tuh. Ini pertama saya bikin. Tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Kabupaten Soreang. Jadi tepatnya itu di belakang Pemda. Pemda tadi itu manggilnya. Nah, ini kita ada di Jalan Cipatik. Tapi gua nggak mau ngebahas tentang Soreang ya, karena gua tetap berbicara otomotif. Gua mau berbicara salah satu yang menunjang tampilan motor kalian, raja kalian makin lebih keren dan nyaman digunakan. Yaitu kita mau kali ini ngebahas tentang joknya. Jadi Bandung itu terkenal banget konsep-konsep atau jenis-jenis joknya. Ada perahu, ada centang, ada premium pro, udahlah segala macam. Nah sekarang saya posisinya ada di tempat produksinya. Menurut saya sih tempat ini adalah produksi yang paling terbaik. Mulai dari kerapihannya, presisinya, itu ada di sini. Nah kita sekarang ada di, tuh ini ada tulisan di depan, tukang servis jok. Tapi kalau servis naon sih emangnya servis untuk teman-teman yang sakit hati nggak bisa. Kalau servis jok bisa di sini. Nah gitu. Itu nah kalau teman-teman mau tahu ini ada jalur arah ke Ciwidey. Tuh kalau ke sana lurus itu ke daerah Ciwidey emangnya. Nah itu Ciwidey. Nah sekarang kita ada di Jetspeed. Nah sesuai namanya nanti kita langsung ngobrol sama ownernya Jetspeed ini. Jadi Jetspeed ini kalau dia sih namanya satu, namanya Mang Ajat. Terus yang kedua itu sebit. Sebit itu kata bahasa Indonesia itu disebit. Emangnya apa sih? Sebit. Sebitnya apa? Sebit. Kita jadi dipapas. Dipapas. Nah, sebit itu adalah artinya dipapas. Nah, sebelum kita ngoreksi ke dalam, di sini ternyata produksiannya sehari itu udah lumayan banyak. Dan gua jamin ini sini adalah salah satu untuk bikin jok yang rapih banget, yang keren badai, udahlah pokoknya keren. Termasuk gue juga bikin jok di sini yang dipakai Jarwo, dipakai si Unyil, terus si Dehan, misteri jok belakang. Terus ya pokoknya teman-teman yang di Bandung itu kalau pengen tampilnya lebih keren, pasti dia mempercayakannya di Jetspeed ini. Nah langsung kita ke dalam nih. Kopi orang tuh mana tadi teh? Oh iya. Kopi bos. Kopi lah. Rokok dulu tuh. Hah? Rokok dulu nggak? Rokok mana enggak? Nanti dulu lah. Nah, kebetulan di belakang nih ada Mang Ajatnya. Nah, ini dia. Mang Ajatnya. Jadi di sini. Jadi gua tuh kenal sama Mang Ajat itu udah kurang lebih di 2 tahun ke belakang. Dan sekarang untuk jenis-jenis jok itu bisa dibilang trendsetternya itu pertamanya itu di sini. Gua mau cerita sedikit, ada itu motor saya yang ikut kontes. Saya mau minta ke Mang Ajat, Mang Ajat bikinin dong dengan versi yang berbeda, yaitu versinya yang kayak gini itu. Kalau sekarang disebutnya pro atau premium. Nah, pertama saya bikin itu yang ereking biru itu ya di sini, dan alhasil sekarang viral banget cuy. Tuh, ini di sini. Nah, ini RX. Nah, nanti sebelum kita ngobrol langsung sama Mang Ajatnya, nah ini ada beberapa dan saking keteterannya pegawainya udah 20 banyaknya karyawan. Hah? Karyawan seberapa? 2. Oh 2 karena dia menikmatilah daripada dia yang paling susahnya dia tetap mempertahankan kualitas. Jadi kalau dapat orderan banyak dia nggak mau, hanya orang-orang reseller-reseller tertentu yang dikasih sama dia. Salah satunya itu Dehan misteri jok belakang itu bikin di sini. Yang uniknya adalah selain gua belum ngobrol karena dia lagi sibuk dan agak sedikit era-erahan, malu. Nah, kita nanti perbedaannya apa sih yang bikin beda di sini sama tempat jok yang lainnya. Kita langsung aja. Nah, ini. Mang Jat, ya teh naon Mang Jat?
Ini teh apa ini? Malan lah cerita nama Malan ya teh cerita Malan. Jadi bedanya nih. Ini adalah ya gue sambil Mang Ajatnya ngerjain, gue mau sedikit ceritain perbedaan sama tempat bikin jok yang lainnya. Dia bikin mal-malannya sendiri nih. Ini ibaratnya ribet ya maksudnya? Enggak ribet. Malah lebih udah ukurannya sama pasti. Udah persis, saya ngepasin di motor biar kalau nggak ada ngangkang atau kukma, berarti ada yang salah di motornya. Berarti ada yang salah, berarti belakangnya kan suka ada yang kan lurus aslinya, suka ada yang nekuk, itu baru berarti harus diganjal di sininya. Kalau di sininya udah pas, kita dicoba ya. Kan ini udah kayak tank. Bedanya ini kalau ini udah pas. Nanti kalau dipasang suka jingjit, suka ada lowong lah. Ada masalah di rangka ya? Masalah rangka belakang yang ke belakangnya. Berarti nanti tinggal kasih mur aja satu, kalau ada yang ini. Nah, baru kasih satu. Udah biasanya udah pas. Di sini langsung sini pas. Biasanya. Jadi ini adalah patokan motor dengan kondisi yang bagus. Jadi ini tangki, ibaratkan tangki, ini bagian rangka. Ketika nanti ada Mang Ajat itu ternyata patokannya sama mal-malan ini. Kalau memang ternyata ada yang nggak presisi, berarti ada bermasalah di rangka. Biasanya seperti yang saya bahas sebelum-sebelumnya itu ada di itu apa namanya, di rangka bagian belakang. Nah ini ibaratnya tuh, ini jok belakang. Nah ini kondisi tangki, posisi tangki. Nah itu dia. Nah ini kelas sambil bikin dia ngecek, kita lihat nih hasilnya bikinannya Mang Ajat. Sambil dia bikin kita ngobrol-ngobrol. Mang Jat, sehari berapa nih bikin jok? Kalau ereking kalau nggak keganggu mah sampai 5, 4 kalau nggak keganggu. Kalau kan kebanyakan ada konsumen saya yang kesini yang servis ya suka keganggu. Kalau bikin ada yang pesen 5 nggak langsung beres sehari, paling nunggu dulu gitu. Bedanya sama yang lain, yang lain mah bisa 10 gini. Itu kan lain mah khusus bikin. Kalau saya kan ada yang nyervis, nggak semua jok ereking semua, campuran lah. Terus sama kan, kualitas sebenarnya. Ya kalau kualitas saya pinginnya nomor 1, saya usahain. Cuma namanya barang udah dipakai pasti ada lah kalau lama-lama gitu. Jadi gini, saya itu bikin tempat jok ereking itu kurang lebih ada 3 tempat. 3 tempat, cuman yang kalau untuk diproduksi massal sekali sehari itu kalau di tempat yang lain mungkin bisa 10. Karena dia fokus untuk produk si ereking. Nah, sedangkan Mang Ajat ini campur sampai yang servis emangnya. Nah, kalaupun sehari pun dia nggak akan bisa 10 karena mempertahankan kualitas. Embung nih buru-buru dah Mang ieu mah. Bikin jok itu rata-rata untuk 1 jok berapa lama Mang Jat? 1 sampai 1 jam. 1 jam sampai 1,5 jam. Kalau buat ereking, kalau ganti doang motor biasa paling 1 jam bisa dapat 3. Kalau motor biasa. Jadi kalau buat ereking tuh, teman-teman mau tahu. Jadi kalau buat ereking 1 sampai 1,5 jam. Soalnya lebih lama ya dari awal Mang Jat ya. Apalagi yang dicentangin nih. Kalau dicentangin lumayan, belum motong dulu, belum nyentangin. Diganti gergaji ya. Kasih spon lagi. Kalau kasih busa semua cepat. Cuman yang lama tuh ya bikin ininya. Bentukannya ya. Bikin ngerapiinnya gitu. Kalau orang-orang mau taunya beli aja Mang Jat. Nih saya kasih tahu lagi nih. Teman-teman, ini adalah basic dasarnya. Kita bedain sama yang baru. Boleh minjem yang baru Mang Jat? Ada. Ngambil. Ini belum dipotong. Nih, ketika Mang Ajat beli alasnya itu, ini tuh bentuk dasarnya seperti ini. Nah, ini ya, ini basic dasarnya ketika beli. Jadi bukan hanya main di busanya, alasnya juga dimainin, dibentuk lagi. Salah satunya nih lihat nih, dipotong. Nah ini salah satunya tuh yang perbedaannya. Ini antara untuk kenyamanan, jadi sama Mang Ajatnya diamplas, dikurangin lagi. Terus yang kedua adalah biasanya lekuk-lekukan bagian sini, ini makanya ada tanda bagian merah. Bagian merah. Pinggirnya sini tuh. Terus kalau yang centang ini tuh ditekuk lagi. Tuh. Tapi tekuknya juga ada lagi alatnya nih. Tuh. Cuman nggak mahal, cuman tuh ya itulah. Jadi yang mahal itu bukan idenya, ilmunya yang mahal. Nah ini alat tekuknya seperti ini.
Untuk Soalnya hasil kalau nggak kasih itu biasanya susah dimasukin kalau nggak pakai itu. Ini ngaruh. Ini teh. Nah, caranya Sok Mang Jat nih kalau buat nekuk gimana? Buat emang ini nekuk. lagi emang susah ini juga tuh. Kalau nggak dikasih ini mah nanti saya kasih, udah kasih baut. Nah, nanti pas dicentangin teh ini nggak rubah, udah. Jadi masukinnya lebih gampang. Biasanya suka ke pinggir. Oh iya iya, nah itulah yang mahal itu ilmunya, kreatif orde. Nah, jadi nggak segampang itu. Untuk di sini memang harganya sedikit lebih mahal, cuman gue yamin seperti yang saya pernah sering sampein, harganya beda dikit, kualitasnya dapat banyak. Itu Bang Jatnya. Ya. Nah ini yang centang. Kebetulan saya kesini juga mau bikin juga beberapa item untuk jok juga. Salah satunya mau ganti punya si Unyil. Nah ini dia. Jadi udahlah. Semua mungkin secara tren yang teman-teman ereking di sini tuh ada misteri jok belakang, terus ereking bunglon. Pokoknya udah pasti bikinnya di sini. Kalau bikinannya Mang Ajat sama yang lain tuh pasti beda. Kepresisiannya, kerapihannya, itulah. Gitu. Jadi makanya ini sekarang di pasaran nih jok ini bahkan ada yang sampai murah Mang Ajat di bawah 200.000, ngerinya. Banyak, 150 sampai. Yang ngebedainnya apanya Mang Ajat? Ya emang bahannya pasti beda itu. Kalau fiber pasti ada yang sama, ada yang hitam. Cuman saya saranin kalau yang hitam mah biasanya cepet retak biasanya. Tapi adalah contohnya tuh yang udah. Ya contohnya kalau mendingan buat yang mau beli jok kalau cari udah cari yang putih. Kalau mau ini ada yang bagus. Regas. Ini yang bagus, yang paling gede. Beda dikit lah harganya. Ini yang gede, yang bagus. Kakinya gede ya? Hampir persis ori, tapi bukan ori. Tetap yang orinya plat. Bawahnya. Nah, gitu. Nah ini yang tadi saya ambilin. Nih, tuh. Ininya besar. Ini tuh biasanya produksian yang lama, tapi ini keluar lagi. Makanya Mang Jat bikinin dulu lah satu lah. Nah, gua kesini untuk bikin satu jam sampai 1 jam 30 oke lah demi hasil yang maksimal kan gitu. Kalau jarak tempuh dari di sini kan kabupaten, sedangkan Total King itu di Kota Madia, jarak tempuh ke sini itu dari Kota Bandung itu kurang lebih 40 menit lah. Lewat tol ya? Lewat tol mah kedeng maunya Pasopati. Cuman kalau teman-teman mau ke sini udah nanti aja cek di Instagramnya Mang Ajat atau di Facebooknya. Kalau di IG-nya apa Mang Jat? Jatsbeat. Jatsbeat. Udah nggak perlu nanya, udah artinya udah jelas tadi saya tanya nih. Jat itu Mang Ajatnya kebetulan mirip-mirip jetnya. Nah, sebitnya itu kalau kata orang Sunda papasnya. Ya. Nah, papas. Nah, ini nanti kita sambil nunggu ngelihat hasilnya. Nah, nih, teman-teman bisa nilai sendirilah. Jangan saya yang nilai. Tuh. Wow. Ini Hasil pertama yang paling saya bikin. Oh. Pasti pas di tangki. Tuh lihat nggak ada ngerut-ngerutnya cuy. Lihat tuh ngerut-ngerutnya tuh nggak ada ini. Keriput-keriput. Oke. Nah ini mah. Nyamanya potong juga nih. Ini potong juga ya. Nah itu sambil nunggu lihat tuh. Tuh pengerjaannya cuy. Jadi bukan hanya main di busa dan di apa namanya bentuk-bentuk aja, ternyata di bagian alasnya juga dipotong. Gitu. Soalnya mengingatnya kalau menurut saya masih jok ini berperan lebih 30% menunjang penampilan motornya jadi keren. Iya. Kalau tangki kan gitu-gitu aja, ya kan? Yang lain-lainnya begitu-begitu aja. Tapi jok ini kalau joknya jelek, ini tuh nggak enak dilihat tongkrongan Mang Jat. Kurang. Udah mah menunjang penampilan, kenyamanan kan, gitu. Keren lah ini. Jadi, Style dapat ya? ya betul. Untuk harga yang murah itu tadi pemberitahuannya sih dari bahan dan cara pengerjaannya. Mungkin kalau yang murah dari busa terutama Mang Jatnya beda tehnya. Fiber sama busa bungkus beda lah, bungkus beda yakin. Oh, jadi bungkusnya beda. Nah, ini kita langsung setelah nungguin ini lihat jenis-jenis bungkusnya nih. Yang akhir-akhir ini lagi ngetren itu ada jenisnya ini nih, semi dop, biasa disebut Majesta. Makanya
Nah ini Majesta yang udah ada motif. Terus ini ada MB-Tech. Tuh ini ada. Tuh. Carrera Om Eja nih. Nih. Ini yang paling bagus. Nah. Nih. Ini MB-Tech Carrera. Ini yang Oh. paling bagus yang Tuh. MB-Tech Carrera ini keren nih. premium. Premium. Oh nanti gua pilih ini kayaknya nih. Jadi kalau yang banyak sih pakai yang Ya yang amplas ya. Dehan Mister Jok belakang lebih sering yang ini ya. Nih yang amplas nih. Keren lah. Jadi teman-teman tuh. Artinya kalau jok, karena gua ngebahas tentang jok tuh sekarang itu Bandung itu udah ide-ide jok itu jenis-jenis jok tuh banyak banget. Ada centang, ada RX, ada perahu, ada coak samping dan segala macam, terserah pokoknya. Yang jelas jangan tergiur harga murah, tetap pertahankan kualitas karena jok ini berperan penting untuk kenyamanan dan penampilan. Oke, mungkin segitu unggul lah mangjatnya, nuhunnya. Siap. Terima kasih sambil gua nungguin ini punya saya. Kita ngopi dulu sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.